Di video kali ini gue bakalan cerita ke kalian bahwa di tahun 2016 kemarin gue sedikit mengalami kejadian mistis saat gue ngikut bimbel di Makassar. Sebenarnya bukan Makassar sih, tapi emang di Makassar, tapi gue bimbelnya di Goa. Kalau kalian tahu itu sebuah kabupaten di Makassar dan itu jaraknya sekitar 25 menitan kalau misalnya lo mau ke Makassar. Ya udah, gue bareng teman-teman sekolah gue berangkat dari kampung halaman gue ke Makassar tuh sekitar 24 jam di perjalanan. Dan saat tiba di Makassar, gue dan teman-teman gue langsung menuju ke tempat di kantor tempat bimbel gue dan langsung siap-siap, langsung beres-beres koper dan segala macamnya. Jadi asal kalian tahu, bimbel gue tuh gabung sama asrama putri. Di lantai bawah itu ada tempat belajar dan di atas tuh ada asrama putri. Jadi gue saat itu belum bisa ke asrama putra soalnya masih ada teman-teman gue yang bakalan datang di hari yang kedua. Dan di hari yang kedua teman-teman gue semua datang tuh sekitar selepas Isya. Mereka udah datang ke Makassar dan udah ada di kantor tempat bimbel gue. Saat itu gue langsung gabung sama teman-teman cowok gue, langsung prepare, siap-siap ngangkat koper. Soalnya kita bakalan jauh menuju ke asrama putra. Saat itu gue ke asrama putra ditemani sih sama salah satu dari guru les bimbingan belajar gue. Saat udah sampai di asrama putra, tiba-tiba gue heran gitu, kok asrama putranya seperti ini? Karena apa ya? Kalau kalian tahu, asrama putranya tuh gedung asrama putranya itu kayak bangunan yang baru aja dibuat dan belum ditempati sama sekali oleh penghuninya. Sebenarnya asrama putranya itu nggak jauh dari asrama putrinya, sekitar 7 menitan kalau misalnya kita jalan kaki dari asrama putra ke asrama putri. Tapi yang gue takut itu di asrama putra itu di depan, kalau setiap malam itu ada anak-anak nakal gitu yang sering nongkrong di depan. Jadi karena ada was-was itu kan kalau misalnya mereka kalau majak ataupun ngambil barang-barang berharga kita di asrama, jadi kita was-wasnya seperti itu. Saat itu gue dan teman-teman gue langsung masuk ke dalam, siap-siap, beres-beres, nyimpan semua perlengkapan, nyimpan semua koper dan beres ganti baju dan mandi dan segala macamnya. Dan di hari yang pertama itu gue biasa-biasa aja, belajar seperti biasa dan pokoknya biasa-biasa aja. Nggak ada hal-hal yang gue rasain kalau misalnya di bangunan itu kayak hal-hal mistis dan sebagainya macamnya, gue nggak pernah ngerasain. Tapi di minggu yang pertama kalau nggak salah sekitar pukul 1 malam itu teman-teman gue udah pada tidur semua dan gue tuh kayak ngerasain barang gue tuh sebenarnya tidur, tapi gue tuh kayak nggak, tapi pikiran gue tuh nggak tidur gitu, antara tidur dan nggak tidur. Dan setelah gue merem, gue berusaha untuk masuk ke alam mimpi, ke alam tidur gue. Nah tiba-tiba gue buka mata, nggak ada yang, tuh kayak gue kayak mimpi, tapi gue buka mata gitu. Gue mimpi buka mata, terus tiba-tiba gue lihat ada cewek rambut panjang, pakai baju putih panjang itu keluar dari atas plafon. Semua gue merinding. Keluar dari atas plafon. Gue lihat, gue tidur kayak gini. Gue lihat kayak gini. Dia tuh lewat tiba-tiba di atas kita gitu. Lewat kayak gini. Dan gue biasa aja, kayak seolah-olah itu nggak terjadi sama gue. Nah pas besoknya gue bangun, gue berusaha ngelupain kalau hal itu misalnya nggak terjadi sama gue, dan gue cuma diam aja, nggak cerita ke siapa-siapa. Gue pendam aja bahwa semalam itu sebenarnya ada, ya gitulah. Dan ini sumpah gue nggak bohong sama sekali kalau misalnya gue bukan cuma di asrama itu doang gue bisa ngerasain hal-hal seperti itu. Tapi gue kalau misalnya di rumah sering juga, tapi gue kayak merasa biasa aja gitu. Gue seolah-olah kayak ya udahlah ya, kalau misalnya itu anggap aja mereka memang ada, tapi kita nggak usah ganggu mereka. Gue biasanya kalau ngerasain hal-hal seperti begitu, gue biasanya lewat mimpi. Kalau enggak, gue bisa ngerasain kalau misalnya mereka itu ada di sekeliling gue gitu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kita semuanya biasa-biasa aja, nggak ngerasain lagi kalau misalnya ada hal-hal mistis yang terjadi di bangunan itu. Nah, ada teman gue namanya Tejo dengan Ainun. Kejadiannya itu kalau nggak salah sebelum maghrib, waktu menjelang maghrib lah kalau nggak salah. Nah, Ainun ini dia melihat Tejo di pinggir jalan lagi menuju ke suatu tempat, nggak tahu dia menuju kemana. Perkiraannya Ainun bahwa si Tejo ini dia pasti kalau nggak nyari makan pasti ke warung gitu. Ya udah, Ainun ini biasa-biasa aja dan dia langsung menuju ke asrama putri. Setelah itu pas di asrama putra kita udah pada mau tidur. Nah tiba-tiba kita semua ngerasain kok ada yang kurang ya, kayaknya ada yang nggak kumpul sama kita gitu. Terus kita perhatiin satu persatu, oh iya Tejo yang nggak ada. Dan pada saat itu kita semua langsung panik dan langsung ke asrama putri, ngobrol dengan salah satu guru les yang ada di situ. Kita bilang, ini gimana nih, Tejo kok nggak ada ya? Terus kita coba hubungi Tejo. Saat kita hubungi Tejo, nah kita udah ngobrol
Tejonya bilang, Tejo, tadi sore bukannya lo ada di luar ya? Lagi kayak lo lagi pergi gitu. Tejo bilang ke kita, ah enggak kok, gue dari pagi udah ada di rumah bibi gue. Kita langsung kayak panik gitu, soalnya lo bilang dari pagi ada di rumah bibi lo, tapi yang tadi sore itu siapa gitu yang si Ainun lihat. Dan di situ kita mencoba untuk tenang, berpikir tenang bahwa yang dilihat sama Ainun itu bukan Tejo. Dan dari situ gue langsung so-soan ngait-ngaitkan dengan salah satu rumor yang ada di daerah gue. Kalau misalnya kita ngelihat orang, terus kita nanyain, terus orang itu bilangnya bukan dia, itu berarti arwahnya gitu, yang dilihat tadi arwahnya. Dan itu salah satu ciri-ciri orang meninggal kalau di rumor dari daerah gue. Setelah kejadian itu, gue, teman-teman gue, dan guru-guru les gue tuh kayak berusaha untuk ngelupain hal itu, anggap aja hal itu nggak terjadi sama sekali. Nah, anehnya, beberapa hari setelah kejadian itu, terulang lagi kejadian yang lebih aneh. Nah, ceritanya itu di Asrama Putra, sekitar pukul 5 sore, jam menuju maghrib gitu, menjelang maghrib, sekitar jam-jam segitu, gue dan teman-teman gue, kecuali Acal dengan Tejo, mereka masih di dalam asrama. Gue dengan yang lainnya di luar asrama, di depan pintu, kita lagi ngobrol-ngobrol bareng, cerita-cerita bareng, lagi main. Nah, tiba-tiba di dalam, Tejo masuk ke kamar mandi, dan setelah beberapa menit dia di dalam kamar mandi, sekitar 15 menitan, tiba-tiba lampu padam. Nah, tiba-tiba si Acal dengar suara orang teriak di kamar mandi. Dia pikirnya kalau misalnya itu bukan Tejo gitu. Dia kayak berusaha menenangkan diri juga kan, karena saat itu posisinya lagi mati lampu dan dia kayak gak mau panik sama sekali. Dia langsung keluar gabung sama kita, mungkin karena dia takut juga. Dia langsung keluar gabung sama kita cerita bareng. Setelah 30 menitan, nah tiba-tiba kita ngerasa gitu, kok Tejo belum keluar juga dari kamar mandi. Ya udah, kita panik kan. Kita langsung menuju kamar mandi, kita udah nyalain senter, kita nyalain flash pakai handphone, lampu dari handphone, kita nyalain kayak gini, kita sambil ngetok-ngetok pintu di kamar mandi, ngetok-ngetok, tapi nggak ada respon sama sekali. Nah, kita panik gitu, jangan sampai si Tejo ini kenapa di kamar mandi, mungkin dia pingsan atau gimana, kita kan nggak tahu kan. Kita ketok-ketok pintu, ketok-ketok, nggak ada respon. Kita udah kayak gubrak pintu WC, tapi nggak ada respon juga sama sekali. Terus dalam hati gue berpikir, nah nih anak kenapa lagi coba. Sekitar 15 menitan, kita udah mencoba untuk manggil dia. Nah, tiba-tiba dia jawab gitu. Kalian tahu nggak dia jawabnya kayak gimana? Kita panggil kan, Tejo, keluar dari kamar mandi, keluar. Terus dia jawabnya kayak gini, iya, sabar. Hah? Gimana nih? Kita kayak langsung semua tuh kayak langsung bingung gitu. Lah, kok dia jawabnya kayak gini? Terus nadanya itu kayak pelan gitu, jawabnya kayak gini, iya, sabar. Ya udah kan, kita ketok-ketok pintu lagi, kita berusaha untuk gubrak pintunya, dan dia tuh malah lagi ngejawab, kalian pergi. Lah, kita tambah bingung gitu. Gue sumpah di situ gue kesal banget. Gue udah berkata kasar, gue teriak-teriak, woi lo keluar. Gue kayak udah ngobrol kayak gitu, pokoknya gue udah kesel banget gitu. Gue pikir dia itu kayak candain kita semua. Dan situ pokoknya gue udah panik banget, udah mondar-mandir keluar asrama, terus masuk lagi. Gue udah punya feeling kalau anak itu kerasukan. Yaudah, gue keluar, gue telepon mama gue bilang, Ma, gue mau pulang, pokoknya gue gak mau lagi di sini, pokoknya gue mau pulang, udah gak nyaman lagi di sini. Gue panik banget. Terus teman-teman gue bilang, ayo dari lo biasa aja gitu. Terus gue bilang kayak gini, gue nggak bisa biasa kalau hal seperti begini gitu. Ya udah, setelah itu gue langsung lari menuju ke tempat asrama putri. Gue langsung menghubungin salah satu guru les gue. Gue minta bantuan ke dia langsung ke asrama putra, berusaha bujuk Tejo untuk keluar dari kamar mandi. Ya kita dibujuk untuk keluar. Kita sebagai teman, kita kayak berusaha ngebujuk juga Tejo kan kalau harus keluar dari kamar mandi. Jadi kita bujuk, tiba-tiba sekitar 15 menitan berhasil. Tejo keluar dari kamar mandi. Dan yang anehnya, saat dia keluar, dia tuh ngehindar dari cahaya. Kita udah nyenter kayak gini, tiba-tiba dia keluar dari kamar mandi, dia langsung kayak gini. Kita semua bingung kan, Tejo lo kenapa?
dia tetap kayak gini, nggak mau dibuka tangannya. Itu gue nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Dan tiba-tiba dia tuh langsung menghindar dari kami semua. Dia langsung pergi ke pojokan banget yang nggak ada cahaya sama sekali. Dia pergi di bawah tangga. Dia duduk terus gini di bawah tangga. Itu gue nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Mungkin apakah dia ketakutan atau gimana, tapi dia nggak cerita sama sekali sama kita. Ya kita nggak tahu kan dia kenapa. Terus kita nyanter lagi dia kayak gini, nyanter dia malahan marah sama kami semua. Dan dia bilang kayak gini, mending kalian pergi dari gedung ini, kalian keluar dari gedung ini. Terus kita bingung kan, kok dia tiba-tiba ngomong seperti begitu. Kita nggak tahu sama sekali maksudnya apa. Kami semua berusaha untuk membujuk dia biar dia nggak ada di pojokan, biar bisa gabung sama kita semua. Dan alhamdulillah tiba-tiba lampu nyala kembali. Dan di situ dia tetap kayak gini, nggak lepas, nggak bisa ngelepasin tangannya di atas mukanya. Dia tetap kayak gini. Yaudah kita gue sama teman-teman gue langsung keluar. Dan gue biarin aja guru les gue yang berusaha untuk membujuk Tejo biar dia bisa gabung sama kita lagi. Nah sekitar 30 menitan kita semua nunggu. Dan saat itu alhamdulillah Tejo bisa terbuka lagi sama kita. Dia udah mau diajak gabung lagi sama kita. Saat itu dia dalam kondisi yang ketakutan dan lemas banget. Gue lihat, ya udah kita buat lingkaran. Nah situ gue mulai nanya sama dia. Gue bilang kayak gini, Tejo, ntar lo kenapa gitu? Ntar lo kenapa? Terus dia nggak jawab sama sekali. Dia kayak merasa takut gitu. Gue nggak tahu dia takut karena kenapa. Ya udah, gue tenang-tenangin dia dulu gitu. Gue tenang-tenangin dia. Gue tanya kembali lagi, Tejo, ntar lo kenapa sih? Dia jawab kan, Rim, sebenarnya tadi saat lampu mati, pas gua mau keluar pintu kamar mandi, tiba-tiba gua ngeliat anak kecil di depan muka gua. What the fuck? Coba gua spontan langsung diam. Gak sumpah merinding anjir. Gua spontan langsung diam. Dan gue langsung nanya lagi, emang kayak gimana ciri-cirinya gitu. Dia bilang, ciri-cirinya itu pendek, kecil segini. Dan dia itu tiba-tiba ada di depan pintu pas gue mau keluar. Narim kalau sebab gue merinding. Terus gue penasaran kan, gue tanya lagi sama Tejo, ntar lo kenapa sih nutup-nutup terus kayak gini? Terus dia bilang kayak gini, ya Rim, ntar gue nutup kayak gitu soalnya gue kalau misalnya gak kayak gitu, gue masih lihat dia di depan pintu. Dia berusaha untuk gue gak bisa keluar dari kamar mandi. Jadi gue kayak gini, Rim. Jadi gue kayak gitu di pojokan. Dan gue tuh bingung gitu mau ngapain. Ya udah, dia jawabnya kayak gitu. Terus gue nanya lagi kan, gue masih penasaran lagi nih. Gue nanya ke dia, terus lo tadi kenapa pas di luar lo nyuruh kita semua keluar dari gedung ini? Dia bilang kayak gini, ya Rim, soalnya tadi dia itu ada di antara kalian semua. Ya udah kan, gue langsung udah berhenti nanya. Gue gak mau maksain lagi si Tejo nanya karena gue lihat kayak masih takut gitu, masih trauma dengan yang terjadi sama dia. Ya udah, gue langsung berusaha tenangin dia. Teman-teman gue semua berusaha tenangin si Tejo. Dan tiba-tiba di situ gue langsung cerita sama teman-teman gue. Gue bilang kayak gini, gue langsung kasih tau kan. Gue bilang kalau di minggu pertama di gedung itu, gue udah mimpi kalau ada cewek rambut panjang, baju putih, keluar dari atas plafon. Saat gue bilang kayak gitu, tiba-tiba teman gue namanya Saleh, dia bilang kayak gini, lah Rim, kok mimpi lo sama kayak mimpi gue dah? Terus gue bilang kayak gini kan, emang lo mimpi kayak gitu? Terus dia bilang kayak gini, ya gue mimpi kayak gitu juga. Gue mimpi dia keluar juga dari atas plafon. Ya udah, gue langsung nggak bisa ngomong, sumpah. Gue takut banget, parah. Saat itu gue takut banget. Dan itu kayaknya karena mungkin asrama yang gue tempat itu bangunan baru dan belum didoa sama sekali sama penghuninya. Jadi masih banyak gitu makhluk-makhluk halus yang ada di dalam gedung itu. Sumpah ini gue merinding anjir. Ini gue nggak bohong sama sekali. Gue cerita ke kalian ini gue sambil merinding, sumpah.
ya. Mungkin kayak gitu aja cerita gue di paranormal experience ini. Ini semua kisah nyata, gue nggak bohong sama sekali, gue benar-benar alami. Sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita gue yang horor-horor lainnya, tapi kali ini dulu gue share sama kalian. Jangan lupa tetap saksikan video YouTube gue, karena gue bakalan upload lagi video-video yang lebih bagus berikut-berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe my YouTube channel. Oke, bye.